Halo, selamat sore kawan-kawan. Eh, Kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial ya. Tutorial gimana caranya kita ngeprint AutoCAD via layout. Nah, seperti ini ya. Eh, ini saya sudah buat contoh file gambar saya. Jadi kalau kita mau ngeprint tidak perlu lagi satu-satu di model sini ya. Nah, biasanya kan kita pada umumnya eh, saya juga dulu begitu. Kita kalau ngeprint itu selalu lewat lewat model ya. Jadi kita buat dulu dia punya eh, etiket, kita gambarkan seperti ini contoh ya. Nah, kita masukkan gambar-gambar ke dalam etiketnya, lalu biasanya kita tekan Ctrl P, kemudian mulai kita pilih di sini. Misalkan kita mau rubah ke PDF ya, DWG itu PDF. Karena kertas yang saya pakai adalah kertas A4, jadi saya masukkan ISO full blade A4 ya. Ada pilihannya di sini, full blade A4. Kemudian saya window, terus saya klik di sini, lalu saya klik di sini, kemudian saya pilih landscape, apply to layout supaya nggak ulang-ulang, lalu kita preview. Nah, jadinya kan seperti ini ya. Cuma di sini kan masih ada garis-garis seperti ini kan. Harusnya garis yang paling luar ini kan nggak kelihatan. Kita bisa exit, kemudian fit to papernya kita centangnya kasih hilang, lalu kita kasih pas. Kalau misalkan itu skalanya adalah 1:100, maka kita kasih pas di sini 100. Lalu kita coba apply, kemudian kita preview lagi. Nah, di sini baru pas. Garis yang terluar itu sudah tidak terlihat ya. Lalu tinggal kita klik kanan lalu plot ya. Itu kalau kita pakai cara konvensional, yang dulunya saya juga memakai itu. Kalau pakai cara itu pastinya kita akan ulang-ulang. Kita ngulang plot begini, kita Ctrl P satu-satu kan gini kan. Satu lagi, ulang lagi cara yang tadi, terus di sini lagi. Itu akan memakan waktu teman-teman. Jadi di sini saya akan mau menunjukkan cara ngeprintnya menggunakan layout ya, layout seperti ini. Ini contoh yang sudah saya buat. Nah, gimana caranya kita buat layout seperti ini? Nah, pada kali ini kita pertama-tama kita harus membuat satu layout baru ya. Nah, biasanya kalau kita gambar itu kan di sini ada model, terus di sebelahnya sini kan ada layout 1, layout 2 kan. Ya, ini karena berhubung saya sudah buat, jadi ini sudah berbentuk daftar layout yang telah saya buat ya, tinggal di print. Oke, saya coba dengan layout baru. Nah, biasanya kan kalau layout baru munculnya seperti ini ya. Coba kita close. Nah, tampilan pertama yang kita dapati seperti ini layoutnya. Ini dalam posisi belum diatur ya teman-teman. Oke, jadi ini kalau kita klik 2 kali, ini dia masuk di model. Kemudian biasanya kita kasih pas-pas kan. Nah, kasih pas-pas sesuai skala kan. Oke, itu sebentar kita akan membahas itu. Kemudian langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah klik kanan pada layout ya. Klik kanan, kemudian teman-teman pilih Page Setup Manager. Nah, setelah pilih Page Setup Manager, kita pilih yang layout 1 ya. Ini karena ini tadi ya, ini adalah daftar yang telah saya buat. Kita pilih layout 1 yang akan kita buat ini ya. Kita pilih modify. Nah, kemudian teman-teman pilih ini. Untuk memudahkan mengeprint, biasanya saya memakai AutoCAD PDF ya, High Quality Print. Saya pilih yang ini, AutoCAD PDF High Quality Print ya. Namun jika teman-teman ingin langsung terkonek pada printer yang teman-teman punya, misalkan Canon ya, Anda bisa pilih Canon.
atau brother ya, terserah. Oke, di sini kita pakai contoh, kita pilih AutoCAD PDF High Quality Print yang biasa saya pakai. Kemudian untuk ukuran kertas, teman-teman bisa menyesuaikan. Biasanya saya ngeprint pakai A4 ya untuk gambar-gambar, bisa juga A3, tapi pilih yang ISO full blade ya teman-teman, kayak begini A4, ISO full blade A4. Kan di sini ada 297 kali 210, ada 210 kali 297. Nah, kalau posisi kertas kita itu landscape, maka teman-teman pilih yang 297, sorry, aduh ngomongnya agak belepotan ya teman-teman. Oke, kita klik ini. Kemudian ini bisa dikasih non, karena style gambar saya itu hitam putih, makanya saya tidak perlu pakai monokrom. Kecuali ada warna-warna yang ingin saya tunjukkan, itu saya tetap pakai non ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita pilih di sini landscape ya. Kita pilih landscape. Karena ISO full blade-nya kita udah pilih, kemudian coba kita window. Kita preview. Ya, seperti ini ya. Kita exit. Kita sudah pilih semua, lalu kita OK. Lalu kita close. Nah, teman-teman, otomatis di sini ukurannya sudah menjadi ukuran A4 ya, kertas ini ya. A4. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Kita bisa menghapus ini teman-teman. Nanti kita bisa munculkan kembali ya. Ini kita hapus dulu. Tidak apa-apa, kita hapus. Nah, jadilah dia selembar kertas kosong. Lalu langkah berikut adalah kita menggambar garis garis etiketnya. Seperti kita tahu bahwa ukuran kertas A4 yaitu berukuran 297 kali 210 ya. Kita gunakan rectangle. Kita masukkan angka 297,210. Teman-teman, ini dalam satuan milimeter ya. Nah, seperti ini. Jadilah sebuah kotak kan. Kemudian kotak ini kita paskan di sini, area putih ya. Area putih. Oke. Nah, di sini ada garis putus-putus teman-teman. Apa arti dari garis putus-putus ini? Jika kita membuat garis di dalam garis putus-putus ini, misalkan begini ya. Nah, maka garis ini akan terlihat ketika di print. Tapi kalau garis putus-putus itu, kalau kita membuat garis di luar garis putus-putus ini seperti yang ini, maka ini tidak akan terlihat jika mau di print. Misalkan saya buat begini ya. Nah, kemudian kita coba print preview dia. Nah, seperti ini kan teman-teman, bisa dilihat ya. Garisnya cuma satu kan, tadi ada 3, karena yang satu ini ada di dalam garis putus-putus tadi. Oke, kita lanjut. Ini kita hapus aja. Ini juga kita hapus. Nah, di sini kita bisa mulai membuat etiket ya. Kita buat garis tepi etiket sepanjang 1 cm ya. Kita offset. Lalu kita masukkan angka 10 mili ya teman-teman. Ini dalam satuan mili ya, seperti ini, 10 mili ya. Nah teman-teman, kemudian kita untuk di pinggir sini biasanya kan itu ada penjilitan untuk dijilid, jadi kita kasih lebih supaya dia tidak memotong garis itu kan kalau waktu dijilid. Jadi kita bisa geser dia, kita tambah lagi 1 cm ya, seperti itu pada umumnya ya. Oke, kemudian biasanya kita ada etiketnya untuk penulisan nama-nama gambar, judul gambar, dan lain-lain ya. Nah, kita buat cepat aja ya teman-teman. Kita umpamakan di sini kita 5 cm ya, 50.
kemudian saya buat garisnya macam-macam aja ya. Nah, seperti ini contoh misalkan ya. Nah, etiket kita udah jadi seperti ini teman-teman ya. Atau gini aja, saya kopikan pada etiket yang sudah jadi ini untuk isinya aja ya. Saya coba copy, Anda bisa Ctrl C kalau misalkan sudah ada ya, seperti ini, biar cepat aja sih. Ini saya explode karena dia sudah dalam berbentuk blok ya, jadi saya explode dia supaya dia terpisah. Nah, seperti ini, seperti ini. Nah, teman-teman, saya ambil yang ini aja. Kalau teman-teman belum buat ini, kalian bisa buat secara manual ya, buat ulang gitu. Ini saya supaya videonya cepat aja. Seperti itu. Ini kita hapus. Nah, oke teman-teman, etiketnya sudah jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan perintah untuk membuat etiket ini menjadi blok atau jadi satu kesatuan ya. Kita bisa blok, kita blok etiketnya semua, lalu kita masukkan perintah BL ya, blok. Nah, tinggal kita masukkan namanya, etiket misalkan, etiket 3333, kasih nama sesuai keinginan teman-teman, lalu oke. Nah, otomatis dia akan menjadi satu kesatuan ya. Nah, di sini saya mau kasih tahu teman-teman mana-mana saja yang harus diblok ya, dijadikan blok. Seperti kayak ini kan ada judul gambar ya. Cukup teman-teman tulis judul gambarnya saja. Nanti nama untuk judul gambarnya teman-teman bikin manual, karena itu nanti dieditnya satu-satu. Kayak skala, nomor lembar, kode gambar. Misalkan kode gambar berapa, kalian cantumkan. Terus jumlah lembarnya, misalkan kalian sudah bisa tentukan ada 40 lembar, tulis 40 lembar. Nah, kemudian ini mungkin nama brand kalian. Nah, kalau ini kalian jadikan blok saja ya, soalnya kan di setiap etiket itu sama. Kalau yang ini, kalau macam skala kan tidak setiap gambar skalanya sama, jadi cukup kalian kasih judulnya aja yang sama. Misalkan saya tulis segini ya, 1:100. Nah, ini judulnya misalkan denah ya, dan seterusnya ya, nomor lembarnya misalkan ini 01. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, denah 1:100 dan 01 ini setiap gambar kan beda-beda teman, jadi kita biarkan dia tidak dalam satu blok seperti ini. Jadi kita tidak perlu kalau yang ini kita tidak perlu mengedit satu-satu, karena ketika kita mengcopy etiket berikutnya dia akan tetap sama seperti itu. Jadi yang kita rubah hanya ini aja, denah. Oke, nanti kita lanjutkan yang itu. Kemudian kita buat lembar printout kita ini supaya ada isinya. Caranya gini, kalian tekan MV ya, lalu enter, kemudian kalian terserah klik seperti ini ya sampai sini. Nah, otomatis dia akan memunculkan layar pada model. Nah, seperti ini. Kalau kita scroll up scroll on dia akan ikut besar kecil kan. Jadi caranya kita klik 2 kali di modelnya,
kemudian kita perbesar gambarnya. Nah, untuk gambar ini kita masukkan denah ya. Denah ya teman-teman. Kita pilih denah. Oke. Supaya dia skalatis, kalian bisa atur dia di sini. Ya. Pilih 1:100 jika skalanya 1:100. Klik di sini. Nah, denah ini jika kita letakkan denah yang saya gambar ini teman-teman, dia itu besar. Jadi dalam kertas A4 dia tidak muat ya. Jadi solusinya kita klik 2 kali, kita pilih skala lain. 1:150. Nah, itu baru dia mau masuk ya. Nanti teman-teman atur aja, kasih pas di etiketnya berapa skalanya yang pas. Pada umumnya untuk denah itu 1:100 atau 1:150 itu kalau terpaksa dipakai kalau denahnya tidak mencukupi pada kertasnya. Oke, kita klik 2 kali di luar seperti ini. Nah teman-teman, ini sudah plot ya di layoutnya. Nah, di sini kan tadi ada garis ya, garis MV itu kan. Otomatis kalau kita print ini akan kelihatan. Coba kita lihat, kita bikin dulu ya di sini. Coba kita print preview. Nah, kelihatan kan garis ini? Untuk menghilangkan garis itu, garis MV tadi, kita klik garisnya, lalu kita pilih di layer ya. Kalau ini layernya udah saya buat. Nah, cuma kalau layer defaultnya itu ada dev point ya. Kita klik dev point ya. Nah, kenapa kita pilih dev point? Karena layer dev point, ketika kita ngeprint, garis-garis yang ada dalam dev point itu dia tidak akan kelihatan. Coba kita klik preview. Nah, udah hilang kan garisnya? Seperti itu. Oke, coba kita close. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini udah jadi ya, satu layout sudah jadi. Untuk berikutnya, kalau teman-teman mau bikin layout yang satunya lagi, layout berikutnya lagi, nggak perlu teman-teman ngulang cara dari awal tadi. Tinggal teman-teman klik kanan di layout sini ya, move or copy ya, pilih move or copy, lalu centang create a copy. Teman-teman pilih yang ini, layout ya, atau move to end. Move to end itu artinya nanti dia muncul di sampingnya layout satu sini ya. Nah, create a copy, lalu teman-teman tekan OK. Nah, dia muncul di sini. Ini karena layernya kebanyakan, jadi kita lihat di listnya. Nah, ini dia layout 1, 2, sama kan? Nah, posisinya sama teman-teman. Tinggal teman-teman pilih layout ini diperuntukkan untuk apa. Misalkan untuk gambar tampak ya, untuk gambar tampak teman-teman tinggal klik 2 kali, teman-teman cari gambar tampak. Nah, misalkan begini kan, tampak, tinggal diatur skalanya. Teman-teman pilih 1:100. Oke, lalu klik 2 kali di luar. Nah, jadi dalam satu etiket ini biasanya kan tidak hanya satu gambar, ada 2 gambar. Biasanya kan ada tampak depan, tampak belakang. Nah, teman-teman tinggal atur di garisnya aja. Nah, garis MV tadi itu teman-teman sesuaikan, yang ini kan kecil besar kecilnya. Nah, ini enak teman-teman. Teman-teman bisa pindahkan dia dengan cara move ya. Oke, move. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk mau bikin layout baru lagi, untuk bikin tampilan gambar baru lagi di sini, cukup ketik MV aja. MV lagi kayak tadi kan. Lalu teman-teman klik seperti ini.
Nah, otomatis kan gambar baru muncul lagi. Lalu seperti cara yang tadi, klik 2 kali, kemudian teman-teman pilih gambarnya ini, tampak belakang ya. Misalkan tampak belakang. Jangan lupa disesuaikan skalanya, 1:100. Oke. Lalu klik 2 kali di belakang. Seperti itu. Kemudian teman-teman tinggal mengedit nomor lembar yang tadi kan. Ini kan lembar kedua ya. Lembar kedua. Terus judul gambarnya di sini mungkin tampak ya. Tampak. Nah, skalanya 1:100. Yang ini kan kemanapun dia di copy, karena dia sudah di blok, jadi dia tetap sama ya, seperti itu. Nah, yang tadi ini layout ini 1:150 gitu teman-teman, untuk yang denah ya. Oke, begitu cara untuk memplotkan gambar via layout. Jika teman-teman ingin ngeprint, cukup teman-teman klik print preview, plot preview ya. Oh, yang ini tadi kita belum rubah garisnya ya teman-teman, masih kelihatan. Nah, jadi ini kita klik, kita pilih dev point biar aman, lalu kita plot preview. Oke. Oh iya teman-teman, ada satu yang kelupaan, yaitu judul gambar. Biasanya ada di bawah gambar ya. Nah, kita tinggal buat di sini. Untuk kasus kali ini saya langsung copy aja ya, atau teman-teman bisa buat sendiri juga bisa. Karena ini sudah ada, saya coba copy aja. Saya taruh di sini. Saya paste ya, Ctrl V, lalu saya taruh di sini. Nah, tinggal dirubah. Denah. Satu banding 150. Oke. Lalu saya copy lagi. Saya taruh di gambar berikutnya. Ini kita tinggal main copy-copy aja sih. Enaknya begini ya kalau pakai layout. Kita tulis tampak depan. Tampak belakang. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman tinggal plot preview. Oke, teman-teman klik kanan, plot ya, klik plot. Nah, tadi karena ini saya buat ke mode PDF, jadi jika ketika dia diplot, maka dia akan tersave sebagai gambar PDF ya. Misalkan saya tulis di sini denah, lalu saya save. Nah, seperti itu. Ini jadinya teman-teman. Kayak begini kan. Nah, kayak begini kan kita langsung pilih ngeprint, pilih printernya, tapi ini biasanya saya langsung bawa dia ke PDF. Tampak depan. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Oke, demikian tutorial mengatur gambar kerja via layout supaya mempermudah teman-teman. Jadi kalau mau di print tinggal pilih satu-satu, nggak perlu kita ke model kayak gini kan.
nggak perlu kita ke model, kita buatin etiketnya sendiri-sendiri, kita plot masing-masing. Itu akan memakan waktu kerja teman-teman. Oke, di video berikut saya akan memberikan cara agar gimana ketika layout ini sudah kita buat, lalu kita ubah ke PDF atau kita print dalam satu kali klik aja ya teman-teman. Jadi tidak perlu satu-satu kayak gini, tidak perlu satu-satu kita pilih, kita plot ke PDF. Nah itu juga memakan waktu ya. Nanti ada cara cepatnya supaya dalam layout yang kita buat ini, kita dalam satu klik kita bisa ubah dia ke PDF dalam satu kali. Oke teman-teman, sekian video tutorialnya. Mohon maaf kalau ngomongnya agak belepotan, soalnya ini dadakan membuatnya. Semoga sedikit ilmu yang saya kasih bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa kembali di tutorial berikut. Selamat sore teman-teman.